Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Kasmayulia dengan NIM 21129111. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada tanaman. Yang mana ini merupakan mata kuliah dengan konsep dasar biologi SD dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Hajarizda Amini, MP. Langsung saja, pada kali ini saya menyediakan 2 buah tanaman yang mempunyai serbuk sari dan putik. Ini merupakan tanaman yang disebut dengan tanaman sempurna karena memiliki benang sari dan kepala putik. Yang pertama itu ada tanaman bunga bougainville ya, atau kita juga mengenal dengan ini tanaman bunga kertas. Bunga kertas ini dikenal dengan keragaman warna bunganya. Warna bunga kertas itu terdiri dari warna ungu, kuning, merah, dan oranye. Kebetulan di sini saya mengambil bunga kertas yang berwarna ungu. Banyaknya warna bunga kertas yang ada kita temukan di lingkungan dipengaruhi adanya kegiatan penyerbukan. Dari tipe penyerbukannya, terdapat banyak sekali tipe penyerbukan yang bisa dilakukan pada tanaman. Hanya saja, tiap tipe penyerbukan memiliki perbedaan cirinya. Mulai ciri-ciri penyerbukan anemogami, air, penyerbukan oleh hewan, dan manusia, tentunya sangat berbeda pada penyerbukan bunga kertas, teknik, dan cara penyerbukannya sangat penting. Baiklah, yang selanjutnya yaitu cara bunga bougainville atau bunga kertas ini berkembang biak bisa dengan jalan seksual atau generatif dan juga aseksual atau vegetatif. Maaf, ini vegetatif ya. Perkembangbiakan secara seksual atau melalui biji yang dihasilkan melalui perkawinan. Sedangkan secara vegetatif dengan jalan stek, okulasi, cangkok, juga merunduk. Selanjutnya, bunga bougainville atau bunga kertas ini mekar lebih baik bila ditanam di lokasi yang kering. Karena jika terlalu banyak air, akan membuat tanaman bunga kertas ini hanya memiliki banyak daun dan sedikit bunga ya. Nah, kemudian karena bunga ini merupakan tanaman bunga tropis, bougainville atau bunga kertas ini tidak menyukai suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, bila suhunya terlalu rendah, maka tanaman ini akan mati. Oke, lanjut. Gunanya ialah untuk mengekalkan klon tanaman unggul dan juga untuk memudahkan serta mempercepat perbanyakan tanaman. Ini merupakan guna dari stek ya. Kemudian tanaman yang dihasilkan dari stek ini biasanya mempunyai keunggulan, ukuran yang tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian reproduksi pada bunga tanaman kertas ini bisa dilakukan oleh manusia dan bisa dibantu oleh hewan. Yang pertama, kita bahas dulu cara stek bunga bougainville atau bunga kertas yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, pilihlah batang tanaman bunga kertas yang sudah dewasa atau sudah terlihat tua. Kemudian, potong batang tersebut dengan cara menyerong dan meruncing. Yang ketiga, siapkan media tanam berupa tanah gembur yang telah dicampur dengan pupuk kandang. Masukkan campuran tanah tersebut pada pot berukuran sedang, lalu tancapkan batang bougainville pada media tanam sedalam 10 cm. Nah, agar tidak bergeser, patok dengan bilahan bambu. Lalu, letakkan potnya pada tempat yang teduh dan kering, namun usahakan tempatnya tidak begitu lembab, juga tidak begitu panas. Kemudian yang terakhir biasanya setelah 20 hari, batang bougainville tersebut sudah mengeluarkan tunas mudanya. Seperti pada gambar ini merupakan hasil dari stek, melakukan stek pada bunga kertas. Nah, selanjutnya, reproduksi pada tanaman atau penyerbukannya yang dibantu oleh hewan, contohnya seperti lebah. Nah, karena aroma dari bunga kertas ini memikat lebah,
Aroma yang muncul biasanya terjadi ketika bunga kertas berada dalam keadaan segar dan baru mekar beberapa waktu tertentu. Lalu, lebah mengambil nektar yang melekat pada struktur anatomi bunga kertas berbentuk serbuk. Nah, kemudian kondisi lebah yang memiliki bulu atau basa bisa membantu serbuk sari bunga kertas tersebar. Nah, pada posisi yang tepat ketika serbuk sari jatuh di putik bunga, bunga lain akan mempermudah tahap selanjutnya yaitu pembuahan. Nah, keberhasilan penyerbukan pada bunga kertas dengan bantuan manusia dan hewan sangat tergantung pada jumlah serbuk sari, usia dari tanaman dan bunganya. Banyaknya serbuk sari yang jatuh pada putik ini mempengaruhi proses lamanya pembuahan yang terjadi. Apabila jumlahnya cukup dan terpenuhi, maka pembuahan bunga kertas pada tahap selanjutnya akan lebih mudah. Nah, kita bisa mencari bunga kertas yang masih dalam kondisi segar dan usia tanaman yang tidak terlalu tua dan muda. Bunga kertas yang memiliki ciri ini akan cenderung lebih mudah dilakukan penyerbukan karena sudah sesuai dengan syarat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan bunga kertas. Nah, sekarang kita masuk kepada tanaman yang kedua, yaitu saya mengambil di sini sebagai contohnya ialah bunga pepaya. Eh, Tumbuhan pepaya yang memiliki bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna itu bersama-sama dalam satu tumbuhan. Tumbuhan tersebut dinamakan dengan poligamus. Kemudian, eh, pepaya umumnya berkembang biak dengan biji ya, yang dihasilkan dari penyerbukan. Pepaya ini termasuk tumbuhan dikotil. Hal ini terlihat dari biji pepaya yang berbelah saat membentuk tunas, batang pepaya yang bercabang, dan akar pepaya yang berupa akar tunggang. Kemudian di sini tampak perbedaan antara bunga pepaya jantan dan bunga pepaya betina. Bisa diperhatikan dengan baik ya. Pepaya ini berkembang biak atau melakukan reproduksi melalui dua cara proses. Yang pertama ialah cara generatif, itu menggunakan salah satu biji tanaman. Salah satu bagian tanamannya yaitu biji. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif adalah dengan menggunakan salah satu bagian tanamannya yaitu biji. Biji ialah organ tanaman yang didapat setelah adanya fertilisasi atau menyatunya atau meleburnya gamet jantan dan gamet betina. Bila dapat dianggap sebagai tanaman mini karena biji dapat dianggap sebagai tanaman mini karena di dalamnya sudah terdapat bagian-bagian tanaman yang tersusun dalam massa yang kompak. Tujuan dalam mengembang biakan dengan biji adalah untuk memperoleh sifat-sifat baik tanaman seperti akar yang kuat, tahan penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah proses vegetatif. Perbanyakan secara aseksual atau vegetatif adalah proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti daun, batang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Pada prinsipnya, dari perkembangbiakan vegetatif adalah merangsang tunas adventif yang ada di bagian-bagian tersebut agar berkembang menjadi tanaman sempurna yang memiliki akar, batang, dan daun sekaligus. Jadi, kesimpulannya ialah bunga sempurna ini memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga tidak sempurna ada yang memiliki benang sari tetapi tidak memiliki putik, dan bunga yang seperti itu disebut bunga jantan. Nah, sementara bunga yang tidak memiliki benang sari tapi memiliki putik itu disebut dengan bunga betina. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.